Kabupaten Merauke, ibu kota sekaligus wilayah terluas di Provinsi Papua Selatan, terletak di ujung timur Indonesia. Sebagian wilayah Kabupaten Merauke termasuk wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sini, pemerataan akses telekomunikasi dan internet jadi hal krusial. Tak hanya bagian dari pembangunan infrastruktur, sinyal yang menghubungkan jadi penanda kehadiran negara bagi masyarakat di ujung timur Nusantara. Salah satunya di Kampung Tambat, sebuah permukiman di pesisir Kalimaro, distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Wilayah yang dulunya akrab dengan keterbatasan, kini punya akses telekomunikasi yang menjembatani masyarakat kepada informasi, peluang, dan harapan. SD Impres Tambat, satu-satunya sekolah dasar yang berdiri di kampung ini, jadi saksi perjuangan masyarakat wilayah tertinggal. Bertahun-tahun, keterbatasan akses internet dan telekomunikasi membuat proses belajar mengajar penuh tantangan. Buku dan materi yang dimiliki sekolah jadi satu-satunya jendela pengetahuan para siswa. Saat itu, kesempatan mengakses dunia yang lebih luas masih terasa begitu jauh. Hingga akhirnya perubahan itu datang. Melalui kehadiran program Bakti Sinyal, akses internet menjangkau SD Impres Tambat, membuka cakrawala baru bagi para siswa dan guru. Pengetahuan tak lagi berhenti di batas dinding ruang kelas. Internet menjadi penghubung mereka dengan sumber belajar yang semakin beragam. Novita, siswi kelas 6 SD Impres Tambat, adalah salah satu murid berprestasi yang menyambut hadirnya internet dengan penuh antusias. Ilmu pengetahuan alam dan olahraga menjadi dua mata pelajaran yang paling digemari. Kini, ia bisa menjelajahi pelajaran favoritnya melalui berbagai sumber belajar digital yang memperkaya pemahamannya. Biasa tanya bu guru dengan cari di buku. Ada layar papan pintar, jadi saya tambah semangat belajar. Saya belajar menjadi gampang dan menjadi mudah. Setiap materi yang ditampilkan melalui media digital membuat proses belajar jadi lebih hidup, menyenangkan, dan membangkitkan rasa ingin tahu. Bel pulang sekolah tak lagi menghentikannya untuk belajar. Selepas sekolah didampingi ayahnya, ia memanfaatkan akses internet untuk mencari referensi dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dia semangatnya lumayan lah. Dia biasa pulang sekolah kalau ada PR dari yang ada tugas dari sekolah biasa dikasih, pulang biasa dia langsung kerja. Dia biasa kerja dulu, baru dia selesaikan tugas-tugasnya, baru dia ganti pakaian, baru dia bermain pakai. Nanti kalau pulang sampai di rumah, nanti ya si Novita kasih tahu, aduh bapak saya ada tugas PR-nya begini, ya nanti saya bantu lewat di internetnya. Sang ayah pun menyimpan harapan sederhana agar kesempatan yang kini hadir di Kampung Tambat menjadi bekal anaknya meraih cita, menapaki masa depan penuh asa. Dari internetnya masuk, ada perubahan masalah anak-anak sekolah bisa cari tugas lewat internet. Ya, saya berharap kalau ada masuknya internetnya ini, ya untuk anak saya supaya bisa lebih niat belajar dengan bisa sukses ke depan.
Akses internet tak hanya membuka kesempatan belajar lebih bagi siswa. Para guru di SD Impres Tambat pun turut merasakan manfaatnya. Salah satunya Franciscus, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baginya, internet memperkaya metode dalam mengajar. Beragam referensi materi pembelajaran dapat diakses dengan lebih mudah, sehingga ia mampu menghadirkan pengalaman belajar interaktif untuk siswanya. Anak-anak kita dari dulunya tuh kita belajar dengan buku monoton. Mereka kayak rasa bosan. Itu di 2023, 2024. Setelah kita masuk di 2025 dan 2026, sudah ada menara tower untuk kita dapat jaringan akses internet. Dengan adanya akses internet, kami bisa mengakses media-media yang akan kita pakai untuk media pembelajaran. Baik media gambar, cetak, maupun media visual. Yang bisa langsung kami berikan kepada anak-anak kita, dan dari saya melihat perbedaan itu, dan siswa-siswa kita lebih termotivasi. Motivasi belajar, motivasi sekolah, dengan adanya akses internet. Dulu, setiap kali ujian berbasis internet dilaksanakan, siswa SD Impres Tambat harus keluar kampung untuk mendapatkan akses internet. Kini, kehadiran 2 menara BTS 4G di Kampung Tambat membuat ujian dapat dikerjakan dengan tenang di ruang kelas tempat mereka belajar setiap hari. Akses internet di SD Tambat juga memudahkan para guru menyelesaikan pekerjaan administrasi sekolah. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran hingga pengisian rapor digital saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, perjuangan pemerataan akses di daerah 3T masih terus hadapi tantangan. Pada waktu tertentu, jaringan internet tak selalu stabil. Meski demikian, bagi siswa dan guru SD Impres Tambat dan banyak wilayah lain di Indonesia Timur, keterhubungan dengan internet menjadi langkah awal. Harapan bagi setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan meraih cita-cita. Sejak 2024, Baktikom Digi telah membangun 126 BTS di Kabupaten Merauke, terdiri dari 109 BTS 4G dan 17 BTS USO. Upaya membangun jaringan telekomunikasi dan akses internet yang lebih merata di tanah Papua terus berlanjut, sebagai upaya agar masyarakat wilayah 3T dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik. Di sini menjadi hambatan buat kami ketika malam ada ibu yang mau melahirkan, kami harus rujuk. Kalau pas ibu melahirkan itu bermasalah, rujuk. Yang menjadi kendala itu kami harus cari jaringan, harus ke sini, ke sana, ke belakang, ke sana, di situ yang ada jaringan. Upaya pemerintah memperluas pemerataan akses telekomunikasi di wilayah 3T tak sekadar membangun jaringan, tapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Di Puskesmas Pembantu inilah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung Tambat, tempat warga memeriksakan kesehatan hingga penanganan kondisi darurat. Redemtaya Angkawa, seorang perawat di Puskesmas Pembantu Kampung Tambat. Selama 11 tahun, ia menjadi orang pertama yang masyarakat Tambat datangi saat membutuhkan pertolongan.
Di era pelayanan kesehatan yang terhubung secara digital, keberadaan akses internet penting dalam pelayanan medis, mulai dari pencatatan data pasien, pelaporan pelayanan kesehatan, hingga koordinasi dengan fasilitas kesehatan di tingkat distrik dan kabupaten. Namun di Puskesmas Pembantu Kampung Tambat, ketersediaan jaringan sinyal belum sepenuhnya membuat akses internet stabil. Redemta berharap kehadiran konektivitas internet yang lebih stabil untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik bagi masyarakat Kampung Tambat. Ketika malam ada ibu yang mau melahirkan, harus rujuk ke puskesmas. Karena di sana di puskesmas induk ada dokter. Lebih banyak kita pakai telepon, internetnya sudah ada, kalau bisa tambah kasih kuat sinyalnya saja. Setiap tantangan menjadi bagian dari proses membangun konektivitas di wilayah 3T. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan agar manfaat konektivitas dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat, termasuk di Kampung Tambat. Ya, karena memang masyarakat menggunakannya secara bersama-sama ya. Mungkin itu yang menyebabkan konektivitasnya dirasa lambat. Namun kita telah mengupayakan untuk meningkatkan tambahan kapasitas bandwidth dengan menambah kapasitas bandwidth dari yang sebelumnya 2 MB per second menjadi 4 MB per second. BTS kita ini adalah konsepnya pemerataan sinyal. Jadi banyak sekali memang daerah-daerah yang membutuhkan kapasitas bandwidth. Dan untuk daerah Tambat ini sudah kita lakukan penambahan, namun memang baru sebagian yang kita tambah, artinya tidak langsung maksimal, sehingga kami mengelolanya supaya bisa melakukan penambahan bandwidth secara bertahap. Menghadirkan konektivitas hingga ke ujung negeri tak pernah menjadi perjalanan yang mudah, apalagi di wilayah dengan topografi ekstrim seperti Papua. Jadi kita berbagai macam cara untuk membangun BTS di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan ini, ya salah satunya dengan menggunakan kendaraan roda 4, kendaraan transportasi udara misalnya, atau transportasi laut. Bahkan juga kami sempat menemukan beberapa info yang masuk ke kita bahwa pembangunan ini seringkali dilakukan dengan cara berjalan kaki atau bahkan menggunakan bantuan kerbau, sapi misalnya gitu, untuk membantu kita gimana caranya perangkat ini bisa kami pasang di site yang sudah ditentukan. Di wilayah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan serat optik, upaya dilakukan melalui pemanfaatan satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 yang berkapasitas 150 GB per second hadir demi menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang mengalami blank spot yang selama ini sulit terjangkau. Di Jayapura, dibangun stasiun bumi untuk mendukung operasional Satria 1 guna menyediakan akses internet di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Harapannya, jarak tak lagi penghalang. Siapapun berhak mendapat akses informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui program Bakti Aksi, akses internet gratis pun hadir di berbagai fasilitas pelayanan publik, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga kantor desa. Salah satunya di SMA YPPK Yosudarso Merauke. Banyak yang kami harus kerjakan, seperti mengirim data, terus proses belajar mengajar, baik lewat TU sendiri maupun Bapak Ibu Guru yang mendukung sarana-prasarana sekolah atau proses belajar mengajar. Sehingga dengan adanya jaringan ini sungguh membantu kami, baik itu menerima data, mengirim data, dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengapresiasi hadirnya akses telekomunikasi dan internet yang menjangkau wilayah-wilayah pedalaman. Di satu distrik yang notabene-nya selama ini mereka hidup dalam kegelapan, ketika jaringan ini masuk pasti membawa dampak positif. Baik dari sisi komunikasi, yang utama adalah sisi komunikasi. Orang yang selama ini mungkin masih menggunakan cara-cara tradisional untuk berkomunikasi, dengan masuknya jaringan 4G di salah satu kampung blank spot, itu menjadi sarana yang luar biasa untuk orang bisa berkomunikasi. Jadi secara keseluruhan sangat membantu sekali untuk masyarakat-masyarakat di kampung-kampung pedalaman. Jadi hadirnya bantuan BTS melalui
Komdigi melalui Bakti Kominfo ini masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan kalau saya bilang di Kabupaten Merauke ini hanya sekitar beberapa kampung yang saat ini memang masih belum ada jaringan internet dalam bentuk 4G. Melalui pemerataan akses telekomunikasi dan internet, kesenjangan digital perlahan mulai terhapus. Harapan saya ya bantuan-bantuan ini bisa segera dirumuskan lagi, dimunculkan kembali program bantuan kepada kampung-kampung lokal, daerah-daerah blank spot yang memang masih sangat dibutuhkan, sehingga hanya melalui Bakti Kominfo yang juga yang bisa menyentuh ke daerah 3T itu yang saat ini kami mengharapkan, sehingga harapan saya untuk tahun-tahun yang akan datang proses pembangunan BTS dimunculkan kembali. Dulu kami sempat mencari signal sebelum adanya Bakti Asi, kami seperti ini. Jadi kami cari signal, pas dapat kami cari begini, taruh tempel begini. Oh, di sini ada jaringan. Nah, berarti sekarang kami pasang paku, kemudian kami gantung alat seperti ini, dos maupun dos apa saja. Yang penting kita bisa menaruh HP begini. Jadi ketika kita kasih keluar dari sini, otomatis jaringan hilang. Di tanah Papua, sagu telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Di Kampung Tambat, hamparan hutan sagu menyimpan peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Yakobus Yatmop sejak tahun 2003 menekuni usaha pengolahan sagu di Kampung Tambat. Lewat ketekunannya hingga hari ini, sagu tak hanya diolah menjadi tepung basah, tetapi juga menjadi tepung sagu kering yang memberi nilai tambah. Untuk proses produksi, UMKM milik Yakobus juga turut melibatkan mama-mama Kampung Tambat. Yakobus masih ingat bagaimana ia menjalankan usaha sagunya sebelum Kampung Tambat terhubung dengan jaringan seluler dan internet. Ia harus membawa langsung produk sagunya ke pasar. Setiap hari menjadi sebuah penantian karena tak ada kepastian berapa banyak produk yang akan terjual. Memang kalau dulu tidak punya internet, jadi kami jalan juga sistemnya tidak tahu, bingung mau kemana begitu. Jadi satu jalan kami cuma bawa ke pasar. Nah, disitulah yang kita tunggu 2-3 hari sampai dengan 1 minggu. Nah, itu pun kalau ada datang cari, kalau tidak ya kami bawa pulang. Iya, halo, selamat siang Ibu. Iya, Ibu. Izin, kira-kira antara berapa ya? Antara berapa? Namun itu cerita lama. Kini dari Kampung Tambat, tepung sagu kering olahannya berhasil menjangkau berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Kabupaten Merauke, Bali, Semarang, bahkan Sumatera Barat. Siap. Ya memang pas kalau waktu kemarin tahun 2 tahun lalu ya, itu pas ada jaringan internet Bakti masuk. Saya sangat terima kasih dan sangat bangga. Kami di sini bisa dapat 2 ya, bisa dapat 2. Dan sekarang saya bisa telepon, kalau sudah ada jaringan saya bisa langsung telepon dan cepat, dan sangat membantu untuk saya terutama di Dwi Trap yang ada pengolahan sagu nih. Jadi saya kerja dari pagi, kalau siang sebentar kalau sudah buka internet sudah ada telepon. Jadi saya sudah dapat telepon dari kota atau dari mana saja. Itu mereka telepon, Pak Yakobus, Pak Jack ada sagu ya, kami siap. Samuel, kepala Kampung Tambat bercerita bagaimana perjuangan warganya untuk mendapatkan sinyal jaringan seluler maupun internet 2 tahun lalu. Ya, dulu kami sempat mencari signal sebelum adanya Bakti Asi, kami seperti ini. Jadi kami cari signal, pas dapat kami cari begini, taruh tempel begini.
oh di sini ada jaringan. Nah, berarti sekarang kami pasang paku, kemudian kami gantung alat seperti ini. Dos maupun dos apa saja. Yang penting kita bisa menaruh HP begini. Jadi ketika kita kasih keluar dari sini, otomatis jaringan hilang. Jadi kita taruh begini, jadi kita menunggu. Oh jaringannya baik, di situ kita hubungi dengan keluarga. Kemudian untuk SMS juga, kami harus taruh di sini. Ketika kami geser dari sini, tidak akan bisa mendapat signal. Jadi selain yang ini, kami juga bisa pakai dengan mencari seperti ini. Kami pegang mencari keluar, kalau memang di situ ada pas signal di situ, kami patok dengan kayu, terus ada karet apa, kami ikat HP di situ untuk kami pegang. Setelah ada signal BTS Bakti, kami sudah tidak pakai macam taruh HP seperti ini lagi, sudah tidak. Kami sudah langsung ambil dari kamar atau mungkin kita di tempat cas saja, kami sudah bisa langsung telepon. Kami tidak mencari signal lagi ke macam harus pegang HP keluar, terus mencari jaringan mana yang baik untuk kami telepon, sudah tidak. Jadi BTS Bakti dia datang sudah membantu kami sangat luar biasa. Terima kasih. Di Kampung Tambat, sekitar 205 kepala keluarga kini mulai menapaki lembaran baru. Kehadiran Bakti Komdigi menumbuhkan optimisme masyarakat untuk membangun kampung mereka. Kalau kami ya sebagai pemerintah kampung dan untuk kita harapkan bahwa program ini kan dia berjalan untuk membantu semua masyarakat. Kebetulan SKPD atau dinas-dinas terkait yang sangat membutuhkan. Jadi saya pikir kita berpikir bersama, terus kita kembangkan bersama. Kalau memang dia tujuannya untuk membantu masyarakat, untuk bisa dapat informasi dan ini ya paling tidak kita sama-sama kerjasama untuk kita meningkatkan kapasitas ini, Kominfonya. Menghadirkan konektivitas hanyalah langkah awal. Untuk itu, infrastruktur telekomunikasi terus dipantau dan dirawat. Setiap menara jaringan diupayakan tetap beroperasi agar terus hadir dan melayani kehidupan masyarakat di wilayah 3T seperti Papua. Kami memiliki Network Operation Center atau NOC yang aktif selama 24 jam untuk memantau BTS 4G kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Pantauannya supaya bisa lebih terkontrol dengan kita, artinya apabila ada BTS yang mengalami gangguan, itu bisa cepat kita atasi dengan adanya monitoring tersebut. Dan juga masyarakat di sekitar BTS kami juga bisa ikut melaporkan apabila terjadi adanya gangguan dengan menghubungi Halo Bakti yang sudah ada stiker di setiap site-site kami. Besarnya manfaat dan perubahan yang mulai dirasakan masyarakat Kampung Tambat menjadi gambaran bahwa pemerataan akses digital mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi wilayah 3T. Konektivitas menjadi bagian dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih setara.